Bulan Syawal menjadi momentum beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha terjadi di bulan Syawal. Beberapa peperangan seperti Khandaq, Uhud, dan Hunain juga terjadi di bulan ini. Salah satu tonggak bersejarah lainnya dalam bulan Syawal adalah kelahiran imam besar dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Bukhari. Sang imam lahir tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara, sebuah daerah di tepi Sungai Jihun, Uzbekistan. Ayahnya, Ismail, adalah seorang ulama yang saleh. Selain Imam Bukhari, beberapa ulama yang lahir di Bukhara adalah Abdul Rahim bin Ahmad Al-Bukhari dan Abu Hafs Al-Bukhari. Imam Bukhari lahir di lingkungan yang memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Sejak kecil, Imam Bukhari sudah menunjukkan bakat kecerdasan. Ketajaman ingatan dan hafalannya melebihi anak-anak seusianya. Saat berusia 10 tahun, Imam Bukhari berguru kepada Ad-Dakhili, seorang ulama ahli hadis. Dikatakan bahwa sang imam tidak pernah absen belajar hadis dari gurunya itu. Setahun kemudian, ia mulai menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Saat itu, ia sudah ditunjuk untuk mengoreksi beberapa kesalahan penghafalan, baik matan ataupun rawi, dalam sebuah hadis yang diucapkan oleh gurunya. Dan pada usia 16 tahun, ia sudah menghatamkan hafalan hadis-hadis di dalam kitab karangan Waqi' Al-Jarrah dan Ibnu Mubarak. Imam Bukhari tidak berhenti hanya belajar pada satu guru saja. Siapapun dia, jika dipandang memiliki kapasitas dalam sebuah hadis, akan dijadikan guru, meski orang tersebut adalah temannya sendiri. Imam Bukhari memiliki lebih dari 1000 guru. Ia sendiri pernah berujar bahwa kitab fenomenalnya Jami' As-Shahih dikumpulkan dengan cara menemui lebih dari 1080 guru pakar hadis. Pengarang Fathul Bari, sebuah kitab syarah dari Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan, guru-guru Imam Bukhari bisa dibagi menjadi 5 tingkatan, mulai dari para tabi'in hingga kawan-kawan seangkatan yang bersama-sama menimba ilmu hadis. Imam Bukhari dikenal sangat objektif dalam memberi penilaian terhadap para gurunya itu. Penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya sebuah hadis yang ia dapatkan. Imam Bukhari memang terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika ia mendengar sebuah hadis, maka ia ingin mendapatkan keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Ia harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari melanglang buana mulai dari daerah Syams, Mesir, Aljazair, Basra, menetap di Mekah dan Madinah selama 6 tahun, Kufah, dan Baghdad. Tak jarang juga beliau bolak-balik ke tempat tersebut karena mendapati keterangan baru atau hadis baru. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat sang imam dapat mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis. Dari angka tersebut, 300.000 diantaranya dihafal. Hadis-hadis yang dihafal itu terdiri dari 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Jumlah yang banyak itu tidak lantas dimasukkan semua dalam Sahih Bukhari. Dari 100.000 hadis yang sahih, ia hanya mencantumkan 7.275 hadis dalam kitab tersebut. Jumlah ini diseleksi dengan metode yang sangat ketat. Karena itu, tak mengherankan jika para ulama menempatkan Sahih Bukhari sebagai kitab pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang muktabar. Selama hidup, selain Jami' As-Shahih, Imam Bukhari juga menulis kitab-kitab lain seperti Tarikh As-Shaghir, Asami As-Sahabah, dan lain-lain, yang kesemuanya membahas tentang hadis. Wallahu a'lam.